Nah, pada saat itu yang menarik adalah kita hampir didiskualifikasi sebenarnya. Oke, hampir didiskualifikasi. Ya, kita hampir didiskualifikasi. Isuzu, real partner, real journey. Hai Isuzu Partner, selamat datang di channel YouTube Isuzu Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Isuzu Training Center Pondok Ungu, Bekasi. Kenapa saya ada di sini? Karena saat ini Isuzu Indonesia sedang mempersiapkan event internasional untuk mengikuti event internasional yaitu I1 Grand Prix 2020 Isuzu World Technical Competition. Nah, mari kita lihat bagaimana persiapan Isuzu Indonesia. Halo Pak Arif. Halo Pak Vicky. Oke, Pak Arif ini merupakan salah satu coach dari tim Isuzu Indonesia untuk I1 Grand Prix World Technical Competition. Oke, halo Pak Arif. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih mengenai I1 Grand Prix. Baik Pak Vicky. Jadi I1 Grand Prix ini atau Isuzu World Technical Competition ini adalah event tahunan yang diselenggarakan di Jepang. Itu tujuannya adalah untuk mempertandingkan semua mekanik Isuzu yang ada di seluruh dunia. Ya, dengan tujuan mereka ingin melihat bagaimana kualitas Isuzu mekanik Isuzu di dunia ini, kemudian melihat standarisasinya seperti apa dan menjadikan wadah untuk perkembangan dari skill, knowledge dari semua mekanik Isuzu yang ada di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Berapa negara yang mengikuti I1 Grand Prix ini? Ya, untuk terakhir ini yang menjadi berpartisipasi dalam event ini adalah 44 negara, Mas Biki. Jadi hampir dari seluruh dunia itu, seluruh benua ada. Seperti itu. Oke, setiap event ada berapa mekanik yang menjadi perwakilan Isuzu Indonesia untuk mengikuti event ini? Ya, untuk mekanik sendiri kita terdiri dari tim sebenarnya, 2 orang mekanik dan 1 orang coach. Nah, 2 mekanik ini diambil dari dealer dan coachnya dari training center. Kurang lebih seperti itu. Jadi tim pertandingannya secara tim. Jadi ada 1 coach sama 2 mekanik. Betul sekali. Bagaimana seleksinya Pak Arif? Karena kan pasti Isuzu Indonesia kan memiliki banyak mekanik ya. Ya. Hingga bisa terpilihlah 2 mekanik terbaik ini. Ya. Jadi cara seleksi bagaimana kita memilih 2 mekanik ini kita memang panjang Pak Piki seleksinya. Itu dimulai dari ada yang namanya dealer selection. Dealer selection. Ya, kita punya 100 yang bengkel yang itu menyebar di seluruh Indonesia. Ya. Kita saring dari setiap bengkel itu perwakilan 2 orang. Nah, kemudian dari situ kita seleksi per dealer. Nah, setelah itu kita lihat nanti akan dikirimkan ke event nasionalnya. Jadi setiap dealer itu akan mengirimkan tim atau manpower terbaiknya untuk bertanding di level nasional. Gitu. Dan setelah itu, iya, jadi ya cukup banyak manpowernya yang hadir ya. Yang manpower yang pertandingan juga cukup banyak. Jadi kita kurang lebih penyaringannya dari kurang lebih 1.000 orang manpower. 1.000 orang manpower dan terpilihlah 2 mekanik terbaik seperti itu. Oke, Pak Arif, saya lihat foto di sini banyak terpampang hasil tim Isuzu Indonesia selama mengikuti I1 Grand Prix Isuzu World Technical Competition. Ya. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak bagaimana prestasi tim Isuzu Indonesia selama mengikuti I1 Grand Prix ini? Ya, baik Mas Vicky, mungkin saya jelaskan dari awal ya. Ya. Dari awal I1 Grand Prix ini dimulai dari tahun 2006 sampai 2000 ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya berarti ya. Ya, sampai sekarang. Jadi di situ kita ada 3 kategori. Ada kategori CP Division, kemudian ada kategori LCP Division, kemudian ada kategori individual. Individual. Ya, untuk kategori CP Division itu dimulai dari 2006 sampai sekarang. Dan kita tidak pernah keluar dari 3 besar. Kemudian untuk LCP Division itu dimulai dari 2015. Ya. Dan kita juga di situ mencapai juara terus ya, sampai 2015 sampai sekarang. Kemudian yang individual, nah itu kita dimulai dari tahun 2018. Di situ kita pertama di 2018 mendapatkan peringkat kedua dunia. Peringkat kedua dunia. Ya, Wow. Kemarin itu puncaknya kita mendapatkan sebagai juara dunia. Wah, luar biasa sekali ya pencapaian Isuzu Indonesia selama mengikuti I1 Grand Prix Isuzu World Technical Competition. Nah, Pak Arif, berarti bisa dibilang mekanik-mekanik Isuzu ini sudah terstandar internasional loh ya, kalau dengan melihat pencapaian ini, berarti bisa dibilang telah diakui ya? Ya, betul sekali Pak Beki. Memang sudah terstandar ya, dan kita juga sudah diakui. Setiap kita masuk ke event itu pasti kita menjadi tim yang sangat disegani. Wow, luar biasa sekali. Dan mungkin Pak Arif bisa cerita nih, selama jadi coach nih, ada cerita menarik nggak selama perjalanan I1 Grand Prix ini? Siap.
Mungkin ada dua sih buat saya ya. Apa Yang tuh, pertama itu ketika saya pertama kali jadi coach di LCP 2016. Oh, 2016. 2016 itu kita di Thailand pertandingan. Di Thailand. Dan pada saat itu ya karena memang itu momen pertama saya ikut I1GP di LCP. Dan yang menarik adalah waktu itu Thailand sedang berduka karena kaisarnya atau rajanya meninggal. Oh. Jadi sehingga waktu itu memang suasananya duka dan mungkin motivasi untuk si tuan rumah itu besar juga untuk menjadi juara. Tapi alhamdulillahnya kita bisa mengalahkan mereka dan menjadi juara satu waktu itu. Yang pertama, yang kedua adalah yang kemarin 2019. Kebetulan saya menemani tim juga ke Jepang. Dan pada saat itu yang menarik adalah kita hampir didiskualifikasi sebenarnya. Hampir didiskualifikasi. Ya, kita hampir didiskualifikasi. Jadi waktu itu memang konteksnya kita waktu hari pertama kita individual competition. Setelah individual competition kita selesai. Nah, kita ingin belajar untuk besoknya. Belajar. Betul, tapi dalam konteks masih di dalam event gitu ya. Masih di dalam ruangan karantina. Ruang karantina, ya. Karena kita ya sangat excited buat besok. Oke, kita belajar. Oh, jadi malah belajar ya? Belajar di situ. Jadi salahnya adalah kita membuka laptop. Nah, padahal waktu itu memang peraturannya sedikit tidak jelas mengenai laptop ini. Jadi sebenarnya tidak boleh disakutkan atau dikhawatirkan si laptop ini bisa komunikasi dengan pihak luar. Takutnya kita ada komunikasi dengan luar atau misalnya kita dapat apa gitu ya. Jawaban atau apa. Tapi sebenarnya pada hari itu kita sudah selesai kompetisi. Jadi kita lagi asik-asik belajar, ngobrol semuanya. Ternyata kita diteriakin dari luar pintu karantina ruangan. You are disqualification. Wow. Itu buat mental tim sangat down waktu itu. Kita kenapa gitu kan? Apa masalahnya gitu? Akhirnya kita di situ diskusi dengan panitia seperti apa ya, ternyata memang dari laptop itu dia informasikan bahwa tidak bisa. Akhirnya mekanik kamu didiskualifikasi, ya artinya tim kita didiskualifikasi. Ya kita pada situ sudah berpikir, wah gimana kita bawa nama negara, sementara kesempatan kita cuma di situ satu kali dan kita didiskualifikasi. Hampir didiskualifikasi tim Isuzu Indonesia ya berarti di situ ya. Tapi setelah dijelaskan mungkin mereka berdiskusi seperti apa, akhirnya kita diberikan kartu kuning waktu itu. Ada kartu kuningnya berarti ya, seperti main bola ya. Kartu kuning waktu itu. Tapi ya tetap dampak ke timnya itu lumayan besar. Lumayan besar. Dan besoknya ya saya sebagai coach, itulah pentingnya seorang coach. Jadi kita harus bisa membuat tim itu tetap solid waktu itu. Kita berdiskusi, kita yakinkan bahwa besok kita harus bisa istilahnya balas dendam mungkin ya. Itu malah menjadi motivasi ya. Kita balas dendam, kita buktikan bahwa kita itu ya bukan ya berniat curang, kita itu memang ya kita mau mempersiapkan diri untuk besoknya. Seperti itu kurang lebih ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa mencapai juara 3 untuk tim dan mekanik kita yang membuka laptop itu, itulah yang juara dunia. Wow, luar biasa sekali. Berarti walaupun kita sudah dapat tekanan, karena mungkin tadi Pak Arief bilang Indonesia itu sangat disegani, sampai hal-hal kecil juga kita sangat diperhatikan kan, hampir tadi diskualifikasi. Tapi Isuzu Indonesia tetap bisa memberikan yang terbaik tentunya. Dan untuk tahun 2020 ini Pak, apalagi kan saat ini sedang masa pandemik. Nah, ini kompetisinya gimana nih? Apakah tetap di Jepang atau seperti apa? Atau tadi sempat ada yang di Thailand juga ya? Bagaimana Jadi Pak? untuk tahun ini ya seperti mana yang kita ketahui kita ada pandemik ya di seluruh dunia. Dari Jepang memutuskan kompetisinya tetap berjalan. Tetap berjalan ya? Tapi metodenya yang berbeda. Kalau dulu kita harus ke Jepang, bisa jalan-jalan mungkin ya. Tapi sekarang kita diselenggarakan secara virtual. Secara virtual. Jadi mekanik yang sudah diseleksi yang ikut itu berada di negaranya masing-masing. Kemudian nanti dia menyelesaikan permasalahan yang kurang lebih sama tapi bentuknya virtual. Berarti saat ini sedang masuk masa karantina ya berarti ya? Betul. Jadi sebelum kita mengikuti I1 Grand Prix finalnya, biasanya tim Isuzu Indonesia tuh melakukan karantina. Jadi saat ini juga sedang dilakukan karantina online. Ada karantina online juga. Dan apa nih targetnya nih untuk tahun ini nih dari tim Isuzu Indonesia sendiri? Ya insya Allah kita target tetap sama, kita harus masuk 3 besar dan insya Allah masuk juara 1 di tim maupun di individual. Amin. Mungkin terima kasih Pak Arief atas waktunya. Sama-sama, Pak Vicky. Semoga mari kita doakan Isuzu Partners, semoga Isuzu Indonesia bisa kembali mendapatkan juara di I1 Grand Prix Isuzu World Technical Competition dan juga bisa mengharumkan nama Indonesia tentunya. Demikian video hari ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan
kami. Dan jangan lupa like video ini dan juga subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di next journey berikutnya. Bye-bye. Isuzu, real partner, real journey.